10 Januari kemarin, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP merayakan hari lahirnya yang ke-50. Ada banyak momen yang tersorot selama seremoni, mulai dari pidato berdurasi 90 menitan dari Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ya, dulu maaf ya, beribu maaf. Siapa sih yang tahu Pak Jokowi? No, iyalah. Ketika pada mulai nanya, ibu mau nyalonin siapa ya, ntar aja, gitu. Makanya kan nggak di pesta, nggak di gini, di rumah saya aja. Kemudian sosok Ganjar Pranowo yang namanya tidak sekalipun disebut oleh Sang Ketua, hingga yang paling bikin publik penasaran, siapa calon presiden berikutnya yang bakal diajukan oleh PDIP. Bukan Pak Jokowi, nggak pinter. Ngapain saya jadiin kalau nggak pinter? Ini orang kan sekarang nunggu. Nah, makanya enggak dah. Dengan segala hormat saya pada teman-teman saya partai lain, saya mau konsolidasi rumah tangga saya aja dah. Kenapa? Lah karena kayaknya kan semua katanya Hasto, wartawan yang meliput saja katanya kata Hasto loh, kalau salah Hasto mesti salahin. Katanya yang daftar 150 dalam luar negeri, luar negeri ya, saya kaget ngopo toh yo. Orang ini sebetulnya seremonial 50 tahun gitu. Karena kan ini yang ditunggu-tunggu. Kalau orang main taruhan, wah udah masang. Sing Arab diumum ke ibu sopo. Ya, baru kan pada yo. Ya ntar dulu. Emangnya aku situ tepuk tangan terus tergiur mengumumkan? Enggak. Ia sebagai satu-satunya partai selain Golkar yang berhasil merebut kursi 01 RI lebih dari 2 kali. PDIP telah membuktikan diri kalau mereka memang cermat memilih kandidat. Namun itu jelas bukan kapasitas yang terbentuk dalam waktu singkat. Ada lintasan sejarah pahit yang cukup panjang hingga mereka bisa sampai ke titik sekarang. Mari bicarakan bagaimana partai berusia 50 tahun ini bertransformasi sejak pertama berdiri hingga hari ini. Percayakan rakyat dalam melapangkan jalan untuk mewujudkan. Saat pertama terbentuk pada 10 Januari 1973, Partai Demokrasi Indonesia merupakan hasil fusi atau penggabungan dari beberapa organ politik seperti Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Musyawarah Rakyat Banyak atau Murba, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia atau Partai IPKI, serta dua blok religi yaitu Partai Kristen Indonesia atau Parkindo dan Partai Katolik. Ketua pertama PDI adalah Muhammad Isnaini, wakil ketua DPR MPR yang menjabat selama 2 era Soekarno dan Soeharto. Saat itu PDI memang didominasi oleh orang PNI, partai asal Isnaini. Makanya dia bisa terpilih jadi ketua. Namun ini bukan posisi yang bisa disebut aman. Dalam perjalanan awalnya selama beberapa tahun, konflik terus terjadi di tubuh partai ini karena sentimen soal identitas lama masing-masing kader. Mereka baru bisa didamaikan ketika semangat untuk memulihkan nama Soekarno yang rusak pasca 65 mulai menguat. Nah, untuk mewujudkan hal ini, pada 1986 dimulailah perekrutan terhadap dua anak bapak proklamasi itu, Megawati Soekarno Putri dan Guru Soekarno Putra. Rupanya usaha ini berhasil karena hanya dalam setahun ketika pemilu 1987, partai ini dapat sambutan positif baik dari golongan Soekarnois ex-PNI maupun dari golongan pemilih muda pemula. Sayangnya, kesuksesan ini hanya awal dari perpecahan yang lain. Ketika Megawati berhasil naik ke kursi ketua setelah mengalahkan Budi Harjono dalam Kongres Luar Biasa PDI di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya pada 2-6 Desember 1993. Soeharto yang masih menjabat sebagai presiden tidak puas dengan hasilnya. Makanya lewat Kongres PDI di Medan pada 1996, Suryadi dinaikkan ke kursi Ketua Umum PDI oleh pemerintah. Kemudian berujung pada perebutan kantor DPP PDI dari pendukung Megawati yang kemudian dikenal sebagai peristiwa kudeta 27 Juli atau Kuda Tuli. Serangan mendadak ini untuk beberapa saat sempat mendapat perlawanan sengit dari kubu Megawati yang masih tetap bertahan di dalam kantor DPP PDI. Sekitar 15 menit kemudian, pihak kepolisian tiba di arena perkelahian lengkap dengan berbagai peralatannya. Yang berlangsung lebih dari 1 jam ini juga diikuti dengan tindakan pembakaran. Sebanyak 2 unit sepeda motor yang diparkir di depan kantor DPP PDI hangus dibakar massa. Sedangkan suasana di kediaman Megawati ini nampak normal tanpa dihadiri massa. Perpecahan ini praktis membuat PDI kehilangan suara dalam pemilu 1997 karena mayoritas kadernya saat itu adalah pendukung Mega.
Hal inilah yang lantas jadi latar belakang munculnya PDI Perjuangan atau PDIP di bawah komando Megawati pada pemilu 1999. Partai ini berhasil mengalahkan PDI versi Suryadi dalam pemungutan suara. Namun dengan adanya sistem ambang pemilih atau electoral threshold sebesar 3%, PDIP gagal mencapai kemenangan mutlak serta kalah dari Gus Dur dalam pemilihan presiden. Makanya Mega saat itu harus puas hanya dengan posisi sebagai wapres. Maka seharusnya apapun yang kami dapatkan itu adalah kesempatan untuk kami. Selama Orde Baru, PDIP dan Megawati sebagai ikonnya memang cukup populer. Begitupun setelah reformasi dimulai. Tapi ini bukan sesuatu yang membuatnya jadi partai sempurna. Ketika Gus Dur dilengsarkan dari jabatan presiden pada 2001, Megawati praktis dinaikkan jadi pengganti karena posisinya sebagai wakil. Saat itu memang ada tuduhan serius soal korupsi dari pansus DPR terhadap Gus Dur. Tapi sampai sekarang ini belum terbukti sama sekali. Makanya dalam wawancara dengan Andi F. Noya pada 2007 lalu, Gus Dur sempat menyebut kalau pelengserannya tidak lebih dari sebuah proyek politik untuk merebut kekuasaan. Dan orang yang punya andil besar dalam kejadian ini adalah Ketua MPR saat itu, Amin Rais, serta wakilnya sendiri, Megawati. Siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? Dua, Siapa? Amin Rais dan Megawati. Mengapa? Hah? Tanya sana dong, gue tanya. Sorotan terhadap sang ketua tentu bukan satu-satunya batu sandungan bagi PDIP. Ketua DPR Puan Maharani, anak Megawati yang sekarang jadi ikon baru partainya, juga berkali-kali bikin heboh karena laku dan tuturnya. Mulai dari insiden mikrofon mati dalam beberapa rapat legislatif, kemudian tanam padi hujan-hujanan, bagi-bagi kaos dalam keadaan cemberut, hingga yang paling epik saat masih jadi menteri, meminta orang miskin diet dan tidak banyak makan. PDIP tentu tidak hanya disorot karena kelakuan para ikonnya. Dalam urusan kerja di legislatif saat ini, kekuasaan besar fraksi mereka juga sering jadi pembicaraan karena terkesan sewenang-wenang. Salah satu contohnya adalah pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto akibat sering menganulir produk hukum dari DPR. Padahal sudah jelas kalau Hakim MK memang berhak mengambil keputusan semacam itu. Sebenarnya ada lebih banyak lagi kekurangan PDIP sebagai partai yang bisa kita bicarakan. Entah itu soal kelakuan para kadernya maupun sederet kebijakan yang dikritik oleh publik. Namun kita tidak perlu membahas semuanya. Selain karena butuh lebih banyak waktu dan energi untuk mengedit dan menayangkan, pada kenyataannya itu sama sekali tidak menurunkan popularitas partai satu ini. Kita bisa tarik contoh dari hasil yang mereka peroleh setiap pemilihan umum. Sejak pertama berlaga di pemilu 1999 saja, mereka sukses menggait 35.689.073 suara atau 33,74% dari total pemilih. Dari sini mereka bisa dapat 153 kursi dari total 500 yang tersedia di DPR, yang berarti mereka berhasil merebut 33,12% dari seluruh kuota. Kemudian di pemilu 2004, perolehan suara PDIP turun jadi 21.026.629 atau hanya 18,53% dengan pencapaian hanya 109 dari 550 kursi di DPR atau kisaran 19,82%. Saat pemilu 2009, perolehan suara PDIP malah lebih jatuh lagi, hanya 14.600.091 atau kisaran 14,03%. Dan total kursi yang berhasil direbut cuma 95 dari 560 yang tersedia atau kisaran 16,96%. Tapi PDIP berhasil bangkit dari keterpurukan karena pada pemilu 2014 suara mereka meningkat jadi 23.681.471 atau kisaran 18,95%. Begitupun perolehan kursi yang naik jadi 109 dari 560 total kuota atau kisaran 19,46%. Lalu pada 2019, PDIP bahkan sukses mencatatkan kemenangan jauh lebih besar dari pemilu sebelumnya dengan perolehan suara 27.053.961 atau kisaran 19,33% serta merebut 128 dari 575 kursi atau kisaran 22,26%. PDIP juga tidak hanya berjaya di area legislatif. Sejak kekuasaan eksekutif tertinggi dipegang oleh kader mereka, Joko Widodo, jajaran kursi menteri selalu didominasi oleh nama-nama yang berasal dari Partai Merah ini. Sebut saja misalnya Puan Maharani yang jadi Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dari 2014 hingga 2019,
Lalu ada Cahyo Kumolo, Menteri Dalam Negeri 2014-2019 yang juga jadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dari 2019 hingga 2022. Kemudian ada Yasona Lauli yang tidak pernah lengser dari posisi Menteri Hukum dan HAM sejak 2014. Kemudian AAG Ngurah Pupayoga yang jadi Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah periode 2014-2019. Lalu tahanan KPK Juliari Batubara yang menjabat Menteri Sosial di medio 2019-2020. I Gusti Ayu Bintang Darmawati yang masih bertahan sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak 2019. Tri Risma Harini yang jadi Menteri Sosial sejak 2020 lalu hingga sekarang. Selain itu ada Abdullah Azwar Anas yang baru diangkat jadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 2022 lalu, hingga John Wempi Wetipo yang jadi Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dari 2019 hingga 2022, kemudian diangkat jadi Wakil Menteri Dalam Negeri pada 2022 lalu.